Selain berbicara mengenai COVID-19 dan juga nakes, ini ada informasi menarik lainnya Ustaz. Ini dari Jakarta, ini setelah dilakukan renovasi hampir selama 2 tahun, Masjid Istiqlal kini memiliki wajah baru. Seperti apa wajah baru dari masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Masjid Istiqlal telah rampung direnovasi. Renovasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan sejak masjid ini dibangun pada 42 tahun silam. Wajah baru Masjid Istiqlal kini tampak lebih megah di setiap sisi, mulai dari bagian pekarangan hingga di bagian dalam masjid. Suasana sejuk dan asri langsung terasa ketika kita memasuki pintu gerbang masjid. Berbagai pepohonan dan rumputan hijau terlihat menghiasi pekarangan masjid. Tempat duduk bagi para pengunjung pun juga disediakan di sejumlah titik-titik di pekarangan masjid. Memasuki area dalam masjid, suasana megah pun langsung terasa saat melihat tiang-tiang pancang yang berkilauan. Tiang pancang ini berlapiskan aluminium sehingga dapat memantulkan cahaya ke seluruh area sholat, serta mihrab dengan ornamen Asmaul Husna. Bagian langit-langit masjid juga turut dipercantik dengan tambahan lampu-lampu yang berkilau. Renovasi pada bangunan masjid lebih difokuskan untuk memperindah dan mempercantik bangunan tanpa mengubah bentuk bangunan Masjid Istiqlal tersebut. Semenjak Istiqlal dibangun 43 tahun yang lampau, ya Istiqlal ini baru kali ini mengalami renovasi besar-besaran. Tadinya nggak ada basement ya kan. Sekarang punya 2 lantai basement yang bisa menampung 800 mobil. Kenapa? Karena waktu dibangun masjid ini mungkin nggak kebayang akan banyak mobilnya jamaah ya kan. Ya itu menarahnya kubahnya dirubah, dibersihkan, kemudian juga mimbarnya, kemudian mihrabnya, apalagi mihrabnya berubah total kan. Kemudian juga tambah lift, tambah bersih. Kemudian pekarangannya taman-taman, ya pohon-pohon ditambah, kemudian menjadi hijau, jadi green moss. Lantai 2-nya pun juga penuh bergelantungan hijau-hijauan itu. Taman apa ya istilahnya orang itu pohon-pohon Lee Kuan Yew itu yang bergelantungan. Jadi terkesan green. Elevator berlapis kaca pun dibuat khusus untuk para lansia dan penyandang disabilitas yang ingin beribadah di masjid ini. Selain mempercantik bangunan masjid, di area pekarangannya pun juga didirikan lapak untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah berjualan. Penitipan sandal yang dulunya berada di dalam, kini dipindahkan ke bagian halaman masjid. Renovasi masjid terbesar di Asia Tenggara ini menelan biaya sebesar 511 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Tak hanya menjadi lebih indah, Masjid Istiqlal kini juga memiliki program-program yang bertujuan untuk memaksimalkan fungsi masjid. Nah programnya ini, kita banyak sekali program, ada 42 program yang di-launching oleh Wapres kemarin. Antara lain pendidikan kader ulama perempuan, sangat penting, satu-satunya di dunia ini ada pendidikan khusus kader ulama perempuan. Dengan wajah baru Masjid Istiqlal ini, diharapkan tidak hanya umat yang dapat memberdayakan masjid, namun masjid juga dapat memberdayakan umat, karena masjid dapat menjadi tempat untuk memperdalam ilmu agama Islam serta pengokohan ukhuwah Islamiyah. Namira Elsara, Gilang Pandutanaya, melaporkan dari Istiqlal, Jakarta. Masya Allah, indah sekali tampilan baru dari Masjid Istiqlal ini Ustaz ya. Dan warga Jakarta ini patut berbangga punya masjid terbesar se-Asia Tenggara yang sudah direnovasi sedemikian rupa. Nah Ustaz, ini sebagai mukmin yang baik memang sudah seharusnya kita merawat dan juga membersihkan masjid dan merupakan tempat untuk kita melakukan ibadah ini ya. Betul. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Jadi masjid itu adalah milik Allah ya. Oleh karena itu, siapapun harus memuliakan dan menjaga kehormatan masjid itu. Maka dalam Al-Quran kita juga dikatakan diperintahkan untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan di sini tentu bukan hanya secara fisik ya, tetapi bagaimana kita memberdayakan masjid ya, bagaimana kita mengisi masjid itu sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi di sini saya kira selain tadi kita banggalah bahwa masjid kita sudah begitu cantik, yang membanggakan. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat kita ini untuk
memberdayakan masjid itu, menjadikannya sebagai pusat peribadatan, menjadikannya sebagai pusat aktivitas kita, termasuk masalah perekonomian ya. Tadi kita lihat ada kios-kios ya. Ini termasuk di antara fungsi ekonomi yang bisa dimainkan oleh masjid ya. Jadi sebagai selain fungsi ibadah, ada fungsi sosial, ada fungsi pendidikan, ada fungsi ekonomi yang bisa dilakukan melalui masjid itu ya. Nah Ustaz, ini kan kalau kita melihat tadi ini kan selain fungsi ibadah, fungsi ekonomi, sebagai masjid sendiri ini apakah ada fungsi lain Ustaz selain ekonomi dan juga ibadah tadi yang bisa dimanfaatkan banyak orang begitu? Kalau kita lihat masjid di masa Rasulullah itu kan fungsinya macam-macam ya. Termasuk bagaimana masjid itu dulu di Masjid Nabawi itu korban perang yang terluka dan lain sebagainya itu diobatinya di masjid. Jadi di masjid itu bisa buka klinik ya, membantu untuk rakyat atau masyarakat yang duafa, yang tidak bisa berobat dengan biaya yang mahal, masjid bisa menyediakan ya. Jadi fungsi-fungsi itu bisa dilakukan di masjid ya. Fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi bahkan dulu itu Nabi menyusun strategi peperangan itu juga di masjid. Oh, jadi bisa untuk tempat untuk meeting itu bertemu begitu saja, yang berdiskusi apapun gitu ya. Tetapi tentu saja kita juga harus melihat ya. Kalau kita lihat area masjid itu kan luas sekali ya. Ada ruang yang memang peruntukannya itu untuk betul-betul beribadah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hadis itu kan ada larangan orang jual beli di dalam masjid. Tapi di area masjid, bagaimana masjid itu bisa menjadi pusat kegiatan? Nah, ini yang harus kita bangun ya, peradaban masjid itu. Dan ini bisa kita lihat dari beberapa kota-kota penting yang pernah menjadi pusat peradaban Islam seperti di Kairo, di Istanbul, di Damaskus. Itu masjid, lalu sekelilingnya pasar-pasar besar itu ada Grand Bazaar dan lain sebagainya. Di situ perekonomian masyarakat tumbuh. Masjid sebagai daya tariknya, sentral aktivitas umat Islam. Luar biasa sekali. Ustaz, ini terima kasih buat waktunya sudah hadir di studio untuk memberikan tausiahnya yang menyejukkan hati dan insya Allah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas waktunya sudah hadir ke sini. Dan pemirsa Ajwa TV, Muslim Update akan kembali dengan sejumlah informasi